Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin jawaril karim al-azizzir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam berjumpa kembali bersama saya di channel Lorong Sufi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, baik sehat secara psikologi, sehat secara jasmani, maupun sehat secara rohani. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah gambaran atau deskripsi mengenai psikologi dalam perspektif tasawuf, yang mana psikologi dalam perspektif tasawuf sebenarnya ini adalah membahas tentang jiwa atau nafsu di setiap manusia atau struktur insan di dalam diri manusia, yang mana manusia itu tidak terlepas daripada kesatuan individual yang terdiri dari jasmani dan rohani. Di antara jasmani dan rohani ada yang namanya jiwa atau disebut dengan istilah nafs, yang mana nafs tersebut jika dibukakan itu terdiri dari struktur insan, mulai daripada akal, kemudian hati, kemudian dan mata hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pernah menciptakan kepada kita, kepada Bani Adam atau kepada makhluk semuanya itu membutuni ummahatikum, di dalam perut ibu itu wajah al-sam'a, Allah menciptakan pendengaran, ya, wal absara, penglihatan, yang mana pendengaran dan penglihatan itu berkaitan dengan akal atau dengan reseptor-reseptor diri manusia, makanya disebut dengan psikologi atau sentuhan-sentuhan dari tubuh. Wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan mata hati. Nah, daripada akal, hati, dan ruh itu struktur insan yang paling utama, yang mana apabila kita berfokus ke dalam hati, yang mana hati itu terdiri dari beberapa nafs, mulai dari nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu kamilah, nafsu amarah bisu, nafsu amarah, kemudian sampai yang nafsu yang paling rendah. Itu adalah struktur daripada nafs atau hati. Sementara akal juga terbagi dalam dua bagian, yang ada tiga. Yang pertama ada akal goriji dan akal tobi'i. Ada akal otak kiri dan otak kanan, dan ada temporal lobe, disebut dengan otak tengah, yang mana otak kiri itu yang disebut dengan limbic system, dan otak kanan disebut dengan neocortex system, dan otak tengah disebut dengan temporal lobe system, yang mana otak tengah itu berfokus ada di dalam akal tobi'i dan akal goriji. Oleh karena itu maka struktur insan itu sebenarnya manusia itu kepribadiannya sangat kompleks atau sangat berbeda-beda, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memproteksi itu semua, sehingga Allah meluaskan dan menyempitkan jiwa manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu yaqidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqidu, Allah itu melapangkan, wa yabsutu, dan menyempitkan, ya, wa ilaihi turja'un, ya, hanya kepada Allah kita dikembalikan. Artinya bahwa di dalam diri manusia, struktur manusia itu Allah berkuasa, yang digenggam itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah karena Allah yang memiliki itu semua, sehingga Allah berkuasa untuk menyempitkan maupun meluaskan. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana individu itu bisa untuk menjalani semuanya, ya, sehingga banyak orang yang terjadi problem kecemasan atau anxiety disorder, atau banyak orang yang memiliki kepribadian introvert, ada orang yang memiliki kepribadian ambivert, kalau menurut Jung, ya, ada kepribadian ekstrovert, maupun kepribadian yang bermacam, baik abnormal maupun normal. Itu dikarenakan karena ketika Allah menyempitkan, wayakbidu, ketika Allah menggenggam kemudian disempitkan, maka jiwa orang itu akan berkepribadian. Tapi di sisi lain Allah juga akan meluaskan jiwa tersebut, sehingga Allah memberikan solusi atau bisa memberikan jalan keluar dari itu semua. Makanya di sini problem-problem psikologis yang terjadi ke dalam diri manusia itu Allah yang menggenggam semuanya, dan ada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita
tetapi kita dituntut oleh Rasulullah SAW untuk belajar memperbaiki diri. Ibda bin nafsi, diawali dari diri sendiri, dan untuk hidup senantiasa untuk mengenal diri sendiri. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, la takunu imatan, janganlah kalian menjadi orang yang tidak berpendirian, gitu ya. Wa in ahsanan nas, dan seandainya kalian itu berbuat baik kepada manusia, fa ahsanu, maka berbuat baiklah, gitu. Maka seperti gitu. Wa ilam tadlamu, dan apabila ada orang yang berbuat buruk kepadamu, fala tudlamu, maka janganlah kalian untuk membalas keburukan tersebut. Artinya bahwa jiwa seseorang ketika didorong untuk berbuat baik, kita harus senantiasa membalas kebaikan tersebut. Dan apabila seseorang itu ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita jangan harus menahan secara emosi. Ada yang namanya sebenarnya kecerdasan emosi atau dari sisi fisikisnya, ya, supaya kita untuk belajar menahan supaya tidak membalas dari keburukan tersebut. Makanya hal tersebut, jiwa manusia itu ketika Allah wayakubidu, ya, Allah menyempitkan sehingga ia menyempitkan jiwa sehingga ia kehilangan harapan, kehilangan apa, maka kita harus punya, di sisi lain harus punya langkah ke depan seperti wayabsutu bas, bahwa Allah juga yang akan meluaskan itu semua. Banyak orang yang stres, orang yang depresi, orang yang senantiasa dirundung permasalahan, itu hanya terhenti di dalam wayaqbidu ketika Allah memproteksi jiwa itu, sehingga yaitu banyak yang abnormal. Sebagaimana contoh orang yang skizofrenia. Kenapa orang skizofrenia itu? Orang yang skizofren itu kebanyakan itu mengigau, ya, berbicara dengan diri sendiri gitu, atau berbicara yang tidak nyambung dengan dunia yang realita, mengigau, itu karena jiwanya diprotes oleh Allah. Sebagaimana kalau misalnya ada orang di dalam hatinya sudah ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, maka ketika Allah itu memberikan sebuah penyakit dalam hati, maka Allah akan menambah penyakitnya. Sebenarnya latar belakang orang yang punya penyakit abnormal, orang yang stres, itu punya latar belakang yang menyalahi kodrat Allah. Bisa terjadi karena faktor pembunuhan, bisa terjadi karena ada seorang anak yang membunuh kepada ayah, atau orang yang trauma yang begitu tinggi, atau bisa terjadi dia itu kehilang akal atau syakar karena terlalu bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyempitkan jiwa tersebut. Nah, karena ayat Al-Quran qabdu wal bas itu adalah satu paketnya. Ketika Allah menyempitkan, maka Allah juga yang akan meluaskan. Artinya orang ketika jiwa seseorang itu sudah ke dalam keadaan stres atau punya depresi atau punya permasalahan, ketika dia itu tidak bisa untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya terhenti di sana saja. Tetapi dalam ayat berikutnya, wa ilaihi turja'un, tetapi hanya kepada Allah lah kita untuk kembali. Hanya salah satu proses terapis atau salah satu penyembuhan orang jiwa yang sakit, maka banyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dituntut kepada orang yang sakit itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di sinilah bahwa titik letak antara psikologi tasawuf itu, di mana dia itu untuk supaya lebih mengenal terhadap dirinya sendiri dan mengenal kepada siapa yang menciptakan dirinya. Sebagaimana di dalam hadis atau dalam ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya pasti ia akan mengenal Tuhannya. Dan kita harus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwanya, rohaninya, jasmaninya sehat, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin inilah sedikit renungan yang dari saya, mungkin tentang problem psikologis manusia yang banyak yang terjadi gitu ya dalam psikologi Islam. Itu tertulis di dalam Al-Quran, wallahu yaqbidu wa yasbatu wa ilaihi turja'un. Ini titik temu antara psikologi abnormal maupun normal, maupun karakter setiap manusia yang dirundung sebuah permasalahan psikologis atau jelas psikologi.
ya di sana bisa menjadi titik tolak atau landasan hukum. Banyak orang yang stres hanya gara-gara persoalannya sedikit. Ketika Allah memprotek, ya, menyempitkan jiwa tersebut, dan tanpa adanya sebuah walbas, tanpa adanya sebuah diluasan oleh Allah, maka jiwanya terhenti di sana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.